A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Risma dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang pelajaran PJOK, yaitu bahaya narkoba dan seks bebas. Jadi, kalian tahu itu narkoba apa? Tidak. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan yang merupakan zat yang dapat mengubah kondisi mental dan fisik seseorang. Zat tersebut dapat mempengaruhi cara kerja otak, perasaan dan perilaku, pemahaman dan indera seseorang. Sementara itu, pengertian narkoba menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia adalah zat atau obat baik yang bersifat alam, sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Jenis-jenis narkoba kalian tahu itu apa? Jenis-jenis narkoba terbagi menjadi 10 jenis, yaitu opium, morfin, ganja, kokaine, heroin, sabu-sabu, ekstasi, putau, alkohol, dan sedativa atau hipnotika. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Nah, dampak psikis yaitu lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Nah, dampak fisik yaitu gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, dan dampak terhadap kesehatan reproduksi serta gangguan fungsi seksual. Nah, yang terakhir yaitu dampak sosial. Dampak sosial yaitu gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Nah, cara mencegah narkoba yaitu hindari rasa penasaran untuk mencoba, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu, hindari pergaulan malam. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu seks bebas. Ada yang tahu gak seks bebas itu apa? Seks bebas adalah segala cara mengapresiasikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual yang dinilai tidak sesuai dengan norma. Seks bebas juga dapat diartikan sebagai pola perilaku seks bebas yang bebas dan tanpa batasan, baik dalam tingkah laku seksnya maupun dengan siapa hubungan seksual dilakukan. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena kebanyakan perilaku seks bebas yaitu remaja yang belum memiliki pengalaman seksual atau dilakukan di luar atau tanpa hubungan pernikahan. Seks bebas juga dapat diartikan sebagai pola perilaku seks yang bebas dan tanpa batasan, baik dalam tingkah laku seksnya maupun dengan siapa hubungan sosial dilakukan. Dampak seks bebas dibagi menjadi dua aspek, yaitu medis dan sosial psikologis. Berikut penjelasannya. Aspek medis. Dari aspek medis, seks bebas memiliki banyak resiko dan konsekuensi. Selain itu, seks bebas dapat mengakibatkan infeksi, sterilitas, dan kanker mulut rahim. Aspek sosial atau psikologis. Penyimpangan perilaku seks atau seks bebas akan berpengaruh pada aspek sosial psikologis. Biasanya, pelaku seks bebas memiliki perasaan dan kecemasan tertentu. Penyakit menular seks yang umum dikenali, yaitu 1. Penyakit Chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia
trabomatis yang menyebabkan kesulitan dan rasa sakit ketika buang air kecil. Penyakit ini juga ditularkan pada bayi ketika proses persalinan. 2. Penyakit kencing nanah atau gonore. Penyakit ini sangat mudah menular dan disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang mengeluarkan nanah dari saluran kencing. Yang ketiga, penyakit AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh HIV yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mampu mempertahankan diri dari infeksi dan berbagai penyakit. Penularannya melalui hubungan seks dan orang yang terinfeksi, kontak dengan darah yang terkontaminasi melalui jarum suntik, transfusi darah, dan luka sebagainya. Faktor yang menyebabkan seks bebas ini terjadi dikarenakan pergaulan yang terjadi antara remaja. Kemudian tidak hanya itu, seks bebas terjadi karena pengaruh materi pornografi maupun pengaruh obat atau narkoba. Nah, jadi materinya tadi yaitu narkoba dan seks bebas. Ada yang ingin tanyakan? Siapa? Namanya? Perkenalkan, nama saya Rita. Saya ingin bertanya cara mencegah terjadinya seks bebas. Oke. Aku Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Sinta Darawati. Saya ingin bertanya apa saja bahaya narkoba bagi remaja. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rita, yaitu cara mencegah terjadinya seks bebas. Yaitu dengan selektif dalam memilih teman. Misalnya kalian harus memilih teman yang taat pada agama gitu. Jadi bukan memilih teman yang suka bergaul atau pergi malam gitu, kayak gimana gitu. Kedua, yaitu pendirian kokoh. Maksudnya itu tidak terbawa pergaulan. Misalkan kalian bergaul dengan orang yang tadi yang salah pergaulan. Nah, yang ketiga, ingat akan orang tua. Kalian harus ingat nasihat-nasihat orang tua itu gimana. Kan kayak orang tua itu nggak mau kan kita terkena seks bebas atau gimana gitu. Nah, yang keempat, mendekati diri dengan agama. Gimana Rita? Udah. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Tadi apa saja bahaya narkoba bagi remaja? Yaitu penggunaan narkoba bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Oke, baik. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 저 건물을 찾으러